Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran kalian semua pada kegiatan siang hari ini. Mungkin sebelumnya sudah ada yang tahu ini saya panggil karena apa? Belum. Ya, belum tahu semuanya. Ya, mungkin sebelum saya jelaskan, alangkah lebih baiknya kita awali dulu kegiatan ini dengan berdoa supaya nanti dalam pelaksanaan ini yang tentunya nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan nanti apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini nanti juga bisa terselesaikan permasalahannya. Seperti itu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Kira-kira sudah ada yang tahu atau mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah ya. Jadi nanti dalam konseling kelompok itu nanti diposisikan saya sebagai pemimpin kelompok dan kemudian nanti kalian semua sebagai anggota kelompoknya. Jadi nanti saya pemimpin, kemudian kalian sebagai anggotanya. Jadi nanti kita akan membahas suatu permasalahan nanti dari anggota kelompok semuanya nanti menyampaikan permasalahannya seperti apa. Kemudian nanti kita pilih salah satu yang sekiranya memang permasalahan itu perlu kita bahas dan nanti kita perlu selesaikan. Bukan berarti nanti dari masing-masing kelompok itu tidak penting, tapi mungkin kita lebih cari ke permasalahan yang mungkin lebih lebih urgent, mungkin lebih sesegera mungkin untuk diselesaikan seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita lanjut nanti kita perkenalan dulu nanti agar kita lebih mengenal dan nanti dalam kegiatan itu juga nanti bisa berjalan dengan lebih baik. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sekar Tanjung, biasa dipanggil Ajeng. Saya dari kelas 10 Tata Boga 1. Perkenalkan, nama saya Niko Dijanto dari kelas 10 TKR 4. Panggilannya? Panggilan Niko. Perkenalkan, nama saya Noval Aris Pratama, panggilan Noval. Saya dari kelas 10 Busana 1. Perkenalkan, nama saya Eko Budianto, biasa dipanggil Eko, dari kelas 10 PPLG 4. Perkenalkan, nama saya Nilita Sari, biasa dipanggil Nanda, dari kelas 10 TKJ juga. Perkenalkan, nama saya Afina Fitriana, bisa dipanggil Afina, dari kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Gemilang, biasa dipanggil Gemilang, dari 10 TSM 1. TSM 1 ini lengkap ya, semua jurusan ada ini. Iya. Ya. Tadi panggilannya Gemilang, terus Afina, Mbak Nanda, terus Eko atau Budi? Eko. Terus Noval, terus Mas Niko sama Ajeng ya. Jadi nanti di dalam kegiatan konseling kelompok itu nanti semua anggota kelompok nanti untuk diharapkan bisa menyampaikan permasalahannya seperti apa. Nah, di dalam konseling kelompok itu nanti ada beberapa asas yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu nanti di dalam kita kegiatan ini sebisa mungkin permasalahan itu jangan sampai keluar dari kelompok ini. Jadi nanti hanya kelompok ini yang tahu dan nanti apapun yang kita bahas di kelompok ini jangan sampai nanti ada orang lain yang mengetahui seperti itu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu berarti nanti kita dalam ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalian mulai datang ke sini juga tanpa ada paksaan. Kemudian juga ketika nanti kalian menyampaikan permasalahan seperti apa, unek-uneknya seperti apa, itu juga tidak ada paksaan seperti itu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nanti kita sama-sama saling terbuka, memberikan masukan baik satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kemudian kita cari solusinya agar nanti orang yang atau mungkin yang kita bahas permasalahan di dalam kelompok ini juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi mengingat kita masih di bangku sekolahan, jadi kita juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah, kemudian dengan Bapak Ibu guru dan di lingkungan masyarakat. Jadi nanti baik mungkin juga dari tutur kata kalian atau mungkin pembahasan yang kita bahas di kegiatan ini juga sebisa mungkin harus sesuai dengan norma yang berlaku seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Ada ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut ke kegiatan ini, Bapak ada suatu permainan atau ice breaking. Jadi nanti ice breakingnya itu ayo berlibur. Jadi nanti misalkan saya sampaikan saya akan berlibur kemana,
kemudian saya akan membawa suatu barang. Nah, barang itu adalah yang menjadi clue permainannya. Jadi nanti misalkan saya sampaikan, katakanlah saya mau membawa topi. Nah itu nanti mungkin dari teman-teman atau mungkin dari anggota kelompok yang mau ikut, silahkan nanti mau membawa apa. Yang tentunya nanti saya sudah punya clue, yang clue itu harus disebutkan kira-kira itu nama apa gitu. Atau mungkin apalah itu. Nanti silahkan nanti ini saya berikan contoh dulu. Misalkan nama saya Taufik, saya ingin pergi ke Bali dengan membawa topi. Dan nanti silahkan nanti yang mau ikut atau mungkin yang mau melanjutkan nanti angkat tangan, saya mau ikut Pak. Nah itu nanti sebutkan namanya, kemudian juga ingin pergi ke Bali dengan membawa apa gitu. Nah nanti untuk kesepakatan boleh atau tidaknya yang menentukan saya seperti itu. Kira-kira paham enggak? Paham. Ya kita coba dulu ya. Pada permainan Ayo Berlibur, saya perkenalkan nama saya Taufik. Saya ingin pergi ke Bali dengan membawa topi. Ada yang mau? Saya, Pak. Ya. Saya Niko ingin ikut Pak Taufik bertamasya ke Bali membawa perangko. Perangko? Iya. Perangko buat apa? Bantuan Pak. Terpotong. Perangko? Nggak boleh, nggak boleh. Ada yang mau ikut lagi? Bawa perangko nggak boleh. Ya, Mbak Ajeng. Saya Ajeng ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa baju. Baju? Baju nggak usah bawa baju. Nggak boleh, ya. Nama Gemilang? saya Gemilang, ingin ikut Pak Taufik dengan membawa visa. Visa? Kan cuma ke Indonesia, sesama Indonesia nggak harus bawa visa. Ayo. Saya Pak. Ya, oke. Nama saya Eko, ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa celana. Celana? Nggak usah bawa celana. Nggak ada yang tahu? Nama saya Taufik, saya ingin pergi ke Bali dengan membawa topi. Saya Pak. Ya. Nama saya Afina, saya mau ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa amplop. Amplop. Oke, boleh? Ya, oke. Saya Taufik. Saya. Ya, sini dulu. Saya Ajeng ingin ikut Pak Taufik ke Bali membawa arang buat bakar-bakar. Arang. Iya. Oke, boleh enggak apa-apa? Saya. Ya, oke. Saya Eko ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa entok. Entok. Kan Entok biar itu apa? bisa dibakar, Pak. Entok enggak boleh. Tadi Mbak Afina boleh, Mbak Aisun boleh. Terus ya, Mas Gemilang? Nama saya Gemilang, ingin membawa nama saya Gemilang, ingin Pak Taufik ke Bali dengan membawa gayung biar bisa mandi di lautan. Gayung, oke boleh. Oke, bingung. Oke, satu lagi. Bapak ada permainan lagi. Saya Taufik ingin pergi ke Bali dengan membawa kelengkeng. Iya, yo. Saya Pak. Ya. Saya. Budi. Eko apa Budi? Eko ya. Saya Eko ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa ondel-ondel. Ondel-ondel? Enggak boleh. Kan biar bisa buat jualan di sana. Enggak boleh. Yo. Ajeng. Saya Ajeng ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa boba. Boba, enggak boleh. Ganti nama ya. Saya Pak. Ya. Saya Budi ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa ikat pinggang. Ikat pinggang, enggak boleh. Saya Taufik ingin ke Bali dengan membawa kelengkeng. Kelengkeng ya, Afina. Saya Afina mau ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa apel. Oke, boleh. Saya Pak. Ya. Saya Noval, saya ingin pergi ke Bali bersama Pak Taufik membawa labu. Labu. Ya wis lah, enggak apa-apa, labu enggak apa-apa. Apa ya? Saya Pak. Ya. Saya Ajeng ingin ikut Pak Taufik pergi ke Bali membawa anggur. Anggur enggak Nggak boleh. Oke, ya cukup selesai. Udah ada yang tahu clue-nya? Enggak. Oke, jadi yang pertama, saya Taufik ingin ke Bali membawa topi itu karena clue-nya benda. Kan Taufik nama saya T, awalnya T, membawa topi. Kan awalnya T harus membawa benda, bawa T gitu. Terus yang terakhir tadi Taufik ingin membawa buah kelengkeng Kelengkeng. karena nama saya terakhirnya K.
Terus terus buahnya dari kelengkap. nah gitu, paham? paham. Berarti apa ya? Kaki. Berarti Oh iya. Ya segitu ya. Cincin. Oke. Ya harapannya setelah kita melakukan permainan ini kita bisa lebih semangat supaya nanti dalam kita kegiatan ini bisa semangat sampai nanti kegiatan berakhir seperti itu. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut apakah semuanya sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ada suatu ikrar atau janji yang harus kita buat dulu atau mungkin kita bacakan bersama-sama supaya nanti ya tentunya dengan janji itu nanti tidak akan melanggar asas-asas yang sudah kita sepakati seperti itu. Nanti saya bacakan, nanti kemudian yang lain bisa mengikuti seperti itu ya. Saya berjanji bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga rahasia, dan segala data, atau lainnya, yang saya terima, baik dari diri saya sendiri, maupun anggota kelompok yang lain. Oke, jadi semuanya sudah membacakan ikrar. Nah nanti setelah ini kita akan masuk ke kegiatan inti. Apakah semuanya sudah siap? Siap ya. Ya, jadi nanti silahkan semuanya nanti bisa membacakan atau mungkin menyampaikan permasalahannya seperti apa, mulai dari sebelah kanan saya terus kemudian nanti terakhir sampai di Mas Gemilang. Monggo Mbak Ajeng. Saya Ajeng. Kalau permasalahan saya itu sering tidur di kelas karena kalau malam sering main HP sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu ya. Mas Niko? Saya punya permasalahan yaitu kurang konsentrasi belajar, Pak. Karena ya banyak gangguan teman Iya, sekolah. iya. Mas Noval? Kalau saya itu malas, Pak. Kalau bangun tidur tuh malas gerak. Jadi mager. Mager bangun, cuman Malas bangun aja beraktivitas tapi nggak gitu. mau bangun gitu ya. Oh, gitu. Langsung megang HP gitu. Mas Budi? Kalau saya kecanduan game, Pak. Game. Ya. Jadi entah itu di rumah, di kelas, malam atau siang mesti Pokoknya pengen main game terus gitu ya. Oke. Mbak Nanda? Saya kecanduan scroll TikTok sih, Pak. TikTok. Iya. Eh, Harus betul. banget itu, Pak. Kalau setiap sehari enggak? Nggak bisa, Nggak Pak. bisa, harus. Harus banget. Ya, kalau Mbak ini Mbak Afina? Kalau saya suka datang ke sekolah itu terlambat karena malamnya begadang. Sering telat ya. Iya, Makanya kan setiap iya, kesiangan, mesti kesiangan. setiap dihukum itu pasti ada Mbak Afina ya. Iya. Gitu ya. Afina sama Mas Noval gitu. Terus kalau Mas Gemilang? Kayaknya susah ngontrol emosi, Pak. ngontrol Susah emosi. ngontrol emosi. Jadi kayak baratnya kalau apa-apa itu pelampiasannya tuh kayak gimana? Kebarang sih. Kayak misalnya saya memendam masalah itu secara verbal gitu loh, Pak. Maksudnya? Maksudnya memendam sesuatu secara sendiri gitu loh. Oh, maksudnya tidak disampaikan ke orang lain, Iya. jadi dipendam sendiri gitu ya. Tapi permasalahan itu ke siapa gitu? Enggak. Ya, Enggak. Soalnya dari dulu dari kecil tuh kalau punya masalah tuh nggak pernah bilang sih, Pak. gitu. Maksudnya dipendam sendiri Saya gitu. pendam sendiri. Oke ya, saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah bersedia untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sudah kita mungkin dari kalian sampaikan tadi, kira-kira mungkin yang perlu kita bahas itu permasalahan siapa ini? Mas Gemilang. Gemilang. Berat sekali itu. Mungkin ada permasalahan yang dia pendam sendiri terus kemudian tadi meluapkannya ke barang gitu ya. Jadi kayak saya juga pernah dapat laporan kamu yang banting-banting pintu atau apa itu ya. Iya, kayak gimana ya, Pak? fasilitas sekolah. Terpaksa, Pak. Itulah. Mungkin kita tanya dulu kira-kira kalau Mas Gemilang permasalahannya mungkin mau dibahas di dalam kelompok ini kira-kira mau atau tidak? Aduh, gimana ya, Pak? Ya, nggak apa-apa deh. Boleh. Nah, jadi Sekali-sekali cerita gitu. oh ya, oke ya kita beri tepuk tangan dulu buat Mas kesakitannya. Jadi nanti gini, di dalam di dalam kelompok ini nanti di dalam konseling kelompok ini kita akan bahas suatu permasalahan. Kemudian nanti untuk penyelesaiannya atau pendekatannya kita menggunakan teknik kursi kosong. Nah, seperti apa itu kursi kosong? Ini udah Bapak sediakan 2 kursi. Jadi nanti dalam pelaksanaannya nanti
Mas Gemilang nanti bisa menyampaikan permasalahan itu mungkin dengan orang yang bersangkutan itu siapa, kemudian permasalahannya itu karena apa, dan mungkin inti dari permasalahan Mas Gemilang itu nanti biar si orang yang mungkin punya masalah dengan Mas Gemilang itu juga tahu. Jadi nanti misalkan nanti Mas Gemilang punya masalah dengan Mas Budi, jadi nanti bisa diposisikan di kursi yang kosong itu, anggap saja ada Mas Budi di sini. Jadi nanti bisa disampaikan, ini loh permasalahan saya dengan Mas Budi itu seperti ini. Tapi kan intinya bukan dengan Mas Budi ya. Iya, Bukan dengan orang lain gitu ya. Dan nanti bisa diposisikan sebagai orang tersebut siapa yang punya masalah mungkin yang bermasalah dengan Mas Gemilang, kemudian nanti dibalik setelah mungkin Mas Gemilang menyampaikan permasalahannya, kemudian nanti jadi orang yang bersangkutan itu nanti disampaikan mungkin kenapa kok bisa sampai ada permasalahan seperti ini, kenapa mungkin permasalahannya itu bisa berlarut-larut sampai mungkin Mas Gemilang kok sampai yang emosi tadi seperti itu, permasalahannya karena apa, itu kan nanti bisa kita bahas. Nanti teman-teman yang lain atau anggota kelompok yang lain silakan untuk nanti mungkin bisa menanggapi atau mungkin bisa nanti memberikan gambaran lah agar nanti Mas Gemilang itu juga bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja nanti Mas Gemilang bisa langsung duduk di situ. Sekarang, Pak? Ya, tidak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain nanti silakan untuk bisa benar-benar diperhatikan, kemudian nanti kita cari sebenarnya permasalahan ini karena apa sih, nanti teman-teman yang lain bisa ya saling menanggapi lah, nanti biar mungkin unek-unek yang ada di dalam pikirannya Mas Gemilang dan yang dipendam dalam hatinya itu bisa diungkapkan semuanya gitu. Udah siap Mas Gemilang? Insya Allah siap. Ya, silakan Mas. Mulainya dari mana gini enggak? Oke, gini aja. Sebelum kita mau mulai, kira-kira nanti kita sepakati dulu. Kira-kira nanti akan kita selesaikan dalam berapa lama kira-kira? 45 menit. 45 menit. Oke, jadi nanti sebisa mungkin nanti selama 45 menit itu kita nanti juga sudah selesai. Gitu. Ya, monggo Mas. Mungkin langsung kira-kira cerita dulu lah permasalahan itu karena apa, kemudian hal-hal yang dilakukan dari permasalahan itu, terus kemudian mungkin ya sampai banting pintu itu karena apa gitu. Mungkin gini ya Pak, dulu waktu kecil itu saya pernah dibully. Nah, jadinya kayak di mental saya itu udah gimana ya, udah down dulu. Waktu pas kecil tuh sering dibully. Jadi kalau misalnya saya punya masalah itu nggak pernah cerita ke orang-orang. Jadi dipendam sendiri karena gimana ya? Karena belum bisa percaya sama orang lain kalau misalnya itu orang itu benar-benar mau mendengarkan apa yang saya alami. Ya seperti itu Pak. Terus saya punya cerita yang sekarang ya Pak. Yang sekarang saya punya teman, anggap aja teman gitu Pak. Iya. Jadi dia itu kayak ngerasa kalau hubungan kita itu emang deket ya Pak. Deket, cuman kita itu dipisahkan antara dinding transparan gitu loh Pak. Jadi kita itu bisa melihat satu sama lain, cuman kita tidak bisa saling merasakan. Iya. Ya gitu. Jadi saya pernah dengar dari kabar teman saya. Ini gosip gak apa-apa tahu? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi teman saya bilang kalau si sebut nama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Silakan sebut nama karena ya tadi kita kan sudah punya kesepakatan tuh. Jadi nanti. Tapi ini secret kan Pak? Iya. Jadi nanti harapannya apapun yang disampaikan oleh Mas Gemilang ini kita bisa simpan rahasia. Jadi nanti kita juga yang ditakutkan Mas Gemilang kan kalau nanti kita bahas terus nanti sampai ke orang yang bersangkutan, nah itu kan malah tambah bermasalah. Insya Allah nanti aman. Jadi teman saya itu namanya Udin ya Pak. Jadi teman saya itu bilang ke saya kalau Udin tuh di belakang saya tuh kayak membicarakan tentang sesuatu yang jelek ke saya gitu loh Pak. Iya, kalau maksudnya membicarakan permasalahan kamu gitu. Iya.
Jadinya emang di depan itu kayak orangnya itu Baik. gimana ya, baik. Cuman katanya di belakang itu orangnya apa ya, suka Jadi kayak menjelek-jelekan saya dua- gitu. apa? Ya. Oh, Aduh, belum bukan ada. dua. Ya. Ya, cuman gimana ya Pak? Saya mau cerita tapi ya agak nggak sanggup sih Pak. Soalnya kalau saya itu ngomong sama dia, kadang suka orangnya itu bertatapan sama saya. Cuman tatapannya itu kayak sesuatu punya dendam pribadi gitu loh Pak. Kamu merasanya seperti itu kayak jadi si Udin itu kayak punya dendam sama kamu gitu. Iya, karena ekspresi itu nggak bisa Nggak bisa dibohongi. Iya. Tapi itu kan menurut versi kamu ya. Iya, Nah, itu maksudnya jengkelnya karena apa gitu nggak tahu. nggak tahu. Kayak saya tuh kayak merasa gimana ya, berpikiran negatif tentang kenapa sih dia itu kayak ke saya tuh di depannya tuh bagus. Kenapa pas ada orang bilang di belakang saya itu dia menjelek-jelekan saya gitu loh Pak. Saya dari contohnya kemarin saya karena banting itu loh Pak, apa Yang pintu ya itu. kasus pintu itu loh Pak. Ya itu contohnya. Oh, jadi awalnya karena permasalahan itu tapi kok tahu-tahu sampai itu apa sampai kamu banting pintu itu karena memang kamu dengar langsung dari si Udin itu atau Enggak dari Malah teman, dari teman. dari orang lain. teman satu kelas gitu atau Beda kelas. Beda kelas. beda kelas? Berarti malah permasalahan itu malah sampai ke kelas lain juga Kelas ada lain. yang tahu gitu ya? Iya. Saya tuh kalau misalnya mau balas secara langsung tuh kayak belum berani sih Pak, karena belum ada bukti nyata kalau misalnya dia bersalah. Kalau ya emang sih itu dengar tuh dari satu orang dulu Pak, tapi belum tahu ada yang bicara tentang dia itu dari orang lain juga gitu, belum ada juga Pak. Itu masih satu orang. Jadi saya tuh belum berani ngungkapin emosi saya tuh ke dia gitu Pak. Terus maksudnya kalau misalkan meluapkan itu mau apa? Meh diajar gitu? Atau apa? Dendam. Enggak juga sih Pak, kayak misalnya Udah nggak serak sama dia. udah nggak serak aja gitu. Tapi yang respect ya masih. Belum nggak respect lagi sih. Tapi kamu ada niatan buat kayak membalikin pertemanan kayak dulu lagi ngomong gitu, baik-baik, coba. baikan. Kalau itu belum bisa sih. Karena kayak gimana ya? Seperti kertas. Kalian tahu kertas ya? Iya. Kertas kalau kalian remas itu bisa kembali seperti semula lagi nggak? Enggak. Enggak. Ini Bisa istilahnya tapi luar biasa Tapi ya. nggak Tapi Nggak kita harus nggak punya sempurna awal. iya nggak sempurna awal juga punya waktu yang panjang juga buat kembali. Ya, tapi kertas bisa diurai lagi seperti baru lagi dengan cara apa? Dengan cara proses Dihancurkan. ulang, dihancurkan dulu kan, diproses ulang lagi kan. Iya. Nah itu tujuan utama saya itu mengumpulkan informasi dari apa teman-teman yang lain juga, Cari dari bukti. orang lain, dari bukti dulu ya. Kalau misalnya emang dia kalau ngomongin di Belakang. belakang saya apa kayak masih sih Iya, enggak apa-apa. di belakang saya gitu ya, mau nggak mau orang pendiam aja harus berani sih Pak ngelapin ke sesuatu yang secara langsung. Tapi kan kamu kan belum pernah tanya toh sama, mungkin kalian bisa nongkrong bareng berdua terus kalian tanya gitu, kenapa sih kamu kayak gini kan belum tahu. Itu kan persepsi kamu yang tentang Udin itu punya masalah sama kamu, tapi kan mungkin dari Udinnya merasa kalau dia juga jauh dari kamu kan belum tahu. Jadi kalian itu miskom gitu loh, paham nggak sih? Iya. Nah, Jadi jadi sementara ini juga kondisi kamu sama Udin itu baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Maksudnya tadi kamu bilang Di di depan depan masih baik-baik aja baik-baik gitu. aja. dia jauh kan karena kamu dapat Informasi. suara nggak enak dari orang lain, sedangkan kamu nggak mau ngejelasin ke Udinnya juga mungkin takut kalau setiap Udin melihat kamunya itu udah persepsi tidak baik dulu, udah nggak kayak kemarin gitu. Ya seperti yang saya katakan di awal tadi ya, seperti hubungan kita itu ada cermin dinding transparan itu tadi.
kalau misalnya kita itu bicara di depan berdua 4 mata gitu ya, kayak ada orang ketiga yang gimana ya, antara saya, dia dan juga dia. Tahu maksud saya? Kan dia kan dari kata Mbak Nanda tadi bermuka dua. Apakah bisa dia itu berbicara jujur di depan saya, sedangkan kalau di depan saya aja itu orangnya bagus, sedangkan di belakang saya menjelek-jelekan. Nah, itu gimana? Tapi kan apa kamu udah pernah mendengar sendiri Udin menjelek-jelekan kamu? Iya. Ya, belum juga sih. Nah, maka dari itu saya ingin mengumpulkan informasi dulu, karena bertindak itu gerusa-gerusi ya dalam bahasa Jawa ya, itu nggak baik ya. Makanya dari itu pelan, tahap demi tahap, ya perlahan-lahan menyakitkan gitu. Nah, itu sejak kapan ada permasalahan gitu? Udah Lama. dari lama sih. Kayaknya ada awal pembelajaran dari enggak juga akhir semester kemarin. Padahal kayak hubungan kita itu kayak normal-normal aja gitu loh. Kita sering ngobrol bareng, sering ketawa-ketawa bareng. Tapi entah setelah pembelajaran normal setelah corona kemarin kan, itu kayak dia itu beda gitu loh. Seperti orang lain, asing. Tapi apakah kamu punya firasat buruk kepada dia? Apa curiga gimana gitu? Karena firasat orang lain kan itu kan beda-beda ya. Kalau firasat saya itu entah kenapa firasat orang yang tersakiti. Kayak ada benernya walaupun nyenggol sedikit gitu. Kan itu tadi kan ada pihak orang lain yang mungkin bisa saja ngompor-ngompori kamu, ngadu domba kan bisa saja. Semisal emang Udin tuh nggak bicarain kamu di belakang, tapi bisa aja ngadu domba, gimana? Kalau misalnya ngadu domba kayak gitu ya, itu nanti permasalahannya bakalan jadi panjang lagi sih. Kalau di dia. Iya. Itu malah bikin pusing sendiri sih kan. Kamunya sudah emosi sama Udin, sementara mungkin juga belum benar-benar itu belum ada yang ada bukti yang nyata, malah ditambah sama orang yang ngadu domba, kompor-komporin itu. Ya. Nah, sekarang coba misalkan kamu posisikan misalkan di sini ada Udin gitu. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan ke Udin itu? Kalau Udin, gua mau ngomong sama lo. Apa sih yang buat lo bikin apa ya? Kayak apa sih yang bikin lo nggak bisa ngerasain yang gue rasain gitu? Kayak seperti kita tuh emang saling bertatap-tatapan, cuman tatapan lo ke gue itu kayak nggak ada rasanya gitu loh. Kenapa sih? Tapi kayaknya aneh sih Pak. Ngomong nggak ada orangnya sih. Nggak ada orangnya. Coba nanti ngomongnya jangan lo gue ini malah teman-teman. Ya saya sama kamu. Saya sama kamu. Ya. Tapi cara formal kan udah nggak biasa sama teman tuh nggak bisa formal gitu loh Pak. Emang sama dia biasanya. Maaf ya kalau bikin ketawa ya. Karena sebenarnya udah deket banget gitu ya. Iya. Lo gue. Nah sekarang kalau misalkan coba kamu sekarang duduk di sini. Kamu Kamu sebagai Udin coba. Nah, misalkan ini tadi kamu yang tidak tahu apa-apa kan tadi kan, misalkan kamu udah denger ini, ternyata menurut si Gemilang itu ngerasa kalau kamu itu sering ngomongkan kamu di belakang. Padahal kira-kira emangnya si Udin ini benar-benar ngomongin kamu atau enggak? Tapi sebenarnya aneh nggak sih Pak kalau misalnya kita benci diri sama diri sendiri gitu? Benci sama diri sendiri? Iya, kalau misalnya ini saya ya Pak, terus ini si Udin, saya sebagai Udin, terus apa yang bikin saya sendiri benci gitu loh Pak? Kan saya nggak bisa ngungkapinnya gitu. Bisa ngungkapin. Tapi kan kamu tahu awalnya tahu. Gimana? Kan dengan alasan kamu kan udah kenal sama dia, otomatis dia udah tahu tentang kamu udah tahu tentang dia. Terus kamu bisa
menganggap bahwa si Udin itu Menjelek-jelekan. agak jauh dari kamu, itu kan kamu taunya itu dari mana dan menurut Udin itu Mana? gimana gitu loh. Mungkin apa Udin itu benar-benar seperti itu, kalau menurut kamu bukan seperti itu, apa yang Udin rasakan? Kan kalian itu miskom, nggak ada. Sepertinya kalau melihat diri saya sendiri itu kayak apa ya? Saya tuh orangnya terlalu sombong akan membesar-besarkan apa yang menjadi prestasi saya gitu loh. Nah, Makanya mungkin kayak bisa mungkin iri. mungkin kayaknya gitu ya. Nah, Apa kamu di situ posisikan diri kamu sebagai Udin. Sebagai Udin, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok sampai itu? gitu. sepertinya itu sih, Pak. Coba kamu bicara sama Gemilang. Buat diri saya sendiri. Kamu kenapa sih kalau jadi orang itu apa ya? Jadi orang ya gimana ya Pak, nggak bisa sih Pak kalau misalnya kita bercerita tentang diri kita sendiri itu gimana. Tapi intinya kan ini, maksudnya kamu coba tanya ke Gemilang, kira-kira yang menyebabkan kamu sampai bisa punya pikiran buruk ke Udin itu karena apa gitu? Apa mungkin kamu coba tidak berusaha untuk nyari tahu dulu kira-kira sumber dari yang mungkin membawa pemikiran kamu kok sampai akhirnya Menjelek-jelekan gitu. siapa Udin itu bisa menjelek-jelekan Gemilang itu karena apa gitu kan? Kamu mungkin si Gemilang kan juga mungkin belum tahu gitu. Mungkin apa ya? Unek-uneknya Udin aja kamu keluarin. Misalkan mungkin kamu sebagai Udin melihat kondisi Gemilang yang seperti itu, padahal kamu itu Teman Gemilang. dekatnya. teman dekatmu loh. Iya toh? Terus apa yang Kan kamu lakukan? tadi kamu bilang kalau Udin itu teman dekatmu loh. Iya, Ya. teman dekat. Teman dekat. Terus tahu kalau teman dekatnya kok malah yang tidak mau apa? Mungkin tidak mau cerita apa adanya, kan kamu punya masalah sama si Udin ini. Nah kamu juga tidak pernah mau menyampaikan permasalahan itu ke Udin kan? Iya. Gimana ya Pak? Luapin semua. Keluarkan. Ini belum bisa sih Pak. Kayak bayangin aja jadi Udin gitu, gimana? Sepertinya kalau misalnya saya ngomong diri saya sendiri, kamu itu terlalu menyombongkan apa yang menjadi milikmu sendiri. Terus kamu terlalu berprasangka buruk tentang apa yang kamu berikan, sedangkan kamu itu terlalu banyak pikiran gitu loh. Bisa Sedangkan jadi yang sampaikan bisa itu jadi, tidak tidak menurut fakta gitu loh. Nah, kalau bicara tentang masalah lagi ya, kamu jadilah orang yang apa-apa bicara jangan memendam sesuatu secara sendiri. Kamu orangnya jika kalau kamu memendam sesuatu secara diri sendiri, sedangkan kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa bercerita ke orang lain gitu loh. Dan apa ya, jadilah berani, jadilah orang yang memiliki interaksi yang cukup apa ya, karena semua manusia itu makhluk sosial. Jadi kamu itu harus bersosialisasi ke orang lain. Walaupun kamu merasa takut, bagaimana cara memulai obrolan, bagaimana cara kamu menjadikan obrolan itu asik. Nah, tapi mulailah dulu bagaimana kamu itu apa ya namanya teman-teman? Membuka topik. Membuka topik Pembicaraan. pembicaraan. mengawali pembicaraan dengan Iya. orang lain gitu ya. Karena Kajian. percuma juga kalau kita memendam batu, sedangkan batu aja tidak bisa berbuah ketika dipendam di tanah. Ya seperti itu. Wah, luar biasa ini. Iya. Ya, coba ini sekarang kembali lagi ke posisi Mas Gemilang. Iya. Dan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Udin ya. Tadi kan Mas Udin mungkin bilang kalau Gemilang itu tipe orang yang apa tadi?
Maksudnya Sombong. karena mungkin Prestasi. sombong karena Iya. selalu Terlalu mengunggulkan bangga dengan prestasi. dirinya sendiri. Kemudian juga belum maksudnya apa-apa dipendam sendiri. Pendam Jadi kan mungkin sendiri. Mas Udin pun juga nggak tahu gitu loh. Iya. Makanya kan akhirnya ketika mungkin setiap hari bertemu Mas Udin kan Udinnya juga biasa aja gitu. Iya kan? Nah gitu loh. Nah dengan apa yang tadi sudah disampaikan Mas Udin yang tadi diposisikan sendiri oleh Mas Gemilang, kira-kira mungkin apa yang akan Mas dilakukan? Gemilang Nah gimana? gitu. Sepertinya saya kayak gimana ya, terima kasih buat diri saya sendiri ngobrol dengan diri saya sendiri ya. Seperti itu. Sebenarnya saya akan mencoba memulai berinteraksi dengan seseorang dan mencoba mengontrol emosi ke apa ya namanya, sesuatu yang lebih baik lagi mungkin. Dan kemungkinan ya kalau misalnya ada orang berbicara buruk tentang kamu atau saya, itu kayaknya udah nggak peduli lagi. Kalau misalnya ya itu tadi. Saya izin Ya. menanggapi Pak. Ya. Kalau dari saya mendengar permasalahan Mas Gemilang tadi, mungkin Mas Gemilang lebih kayak kalau terbuka sama orang, walaupun enggak semua harus diceritakan, tapi paling enggak orang itu tahu tentang Mas Gemilang. Terus jangan miskom. Jadi misal saya punya masalah sama Mas Nopal, nah bicarakan baik-baik. Jika ketemu ya biasa we gitu loh, jangan kayak lirik-lirikan atau gimana. Nanti kan berujungnya mungkin dia yang nggak tahu masalah nanti akan berpikir gini, loh kamu kenapa tuh sama saya kan gitu. Iya. Malah overthinking Malah gitu ya. overthinking. Jadi dua-duanya malah rusak nantinya jika salah satu nggak akan memulai. Ya emang kertas itu kalau diremas nggak akan jadi seperti semula, tapi kan perlahan dia akan kayak bisa buat nulis lagi walaupun tidak sempurna dulu. Oh. Oh, iya, 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 Saya juga mau menambahi ya. tahu. Mungkin ya mungkin sudah pertemanan sudah rusak mungkin atau perpecahan itu ada, tapi mungkin dari permasalahan itu kita bisa memperbaikinya. Pihak yang lain tadi, orang ketiga tadi mungkin bisa saja mengadu domba. Dan kita tuh harus mencari bukti, oh apakah si Udin ini benar-benar membicarakan saya dari belakang atau tidak. Jadi kita juga benar kata Mas Budi tadi, kita itu harus memperbaiki komunikasi. Kita mulai berbicara kepada orang, Udin apakah kamu benar-benar, mungkin dia nggak sejujur itu, tapi kita coba memperbaiki komunikasi aja biar hubungan itu nggak terus-terusan rusak. Jadi komunikasi itu harus ada. Dan ya pasti itu tadi, mungkin ada niat orang lain yang ingin merusak pertemanan. Tapi dalam tanda petik mungkin waktu kita mencari bukti itu sikap kita tetap sama. Jadi mungkin Seperti orang biasa tersebut aja gitu. orang tersebut nggak akan berpikir gimana sama kita. Tapi kalau kita udah sinis dulu kayak nggak mau deket tapi kita mau mencari bukti kan nggak bisa. Mungkin itu yang menjadi penyebab kayak hubungan kita itu kayak gitu. Soalnya kalau kemarin tuh saya tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya lihat dia itu nggak respect. Kemungkinan yang dia rasakan itu karena apa sih, kayak kayak menengan ya, gimana ya gitu ya kayak gitu. Kalau sikap kamu biasa aja, kamu akan bisa dengan secara tidak langsung kamu bisa mendapatkan informasi baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Tapi kalau sikap kamu beda, dirinya sendiri pun dia teman kamu Udin tadi kan mungkin bisa saja malah menjauh dari kamu. Kamu tidak akan mendapatkan bukti, tapi kamu akan malah ditinggalkan oleh temanmu sendiri. Itu sih kalau dari saya. Ya berarti kira-kira langkah apa yang mau kamu lakukan ke Mas Udin ini kira-kira? Sepertinya kayaknya memperbaiki hubungan lagi seperti semula yang dikatakan Mas Eko tadi dan Mbak Ajeng tadi. Iya, coba kamu sekarang bilang ke Mas Udin apa yang mau kamu lakukan ke Udin, dan nanti kamu setelah ini coba kamu posisikan ke Mas Udin menanggapi apa yang sudah kamu sampaikan. Kamu pengennya seperti apa, kemudian Udin juga nanti kamu jawab kira-kira nanti biar intinya ada titik temu. Jadi ketika mungkin nanti Mas Gemilang sudah meminta maaf atau mungkin mau berusaha untuk seperti apa, nanti kira-kira kamu juga berusaha untuk menanggapi permasalahan kamu. Jadi nanti kedepannya harapannya apa yang kamu sampaikan tadi bisa diterima dengan Mas Udin seperti apa yang mungkin juga kamu harapkan seperti itu. Khusus buat Mas Udin walaupun nggak ada orangnya ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya karena
hubungan kita itu kayak hampa gitu loh. Ya coba lagi kalau misalnya kita buat hubungan lagi seperti sedia kala, walaupun nggak sedulu ya. Bagaimana kalau kita mencobanya lagi? Ya, coba. Ya. Buat diriku sendiri, ya betul sih. Semoga jadilah dirimu yang seperti yang dulu lagi. Jangan sampai kamu tuh jadi orang yang egois dan berbesar kuping ya. Kalau misalnya ada omongan tuh masuk semua di kepala kamu gitu. Jadilah Kisah kupingnya gede. iya, kuping besar. Ya, kayaknya seperti itu, dan semoga hubungan kita dan saya dan Mas Udin bisa kembali seperti semula lagi. Amin ya. Ya jadi intinya kan tadi mungkin langkah-langkah apa yang perlu nanti setelah ini ya, setelah mungkin kan pasti juga tetap tujuannya kan pengen merubah untuk bisa lebih baik lagi tuh. Ya tentunya mungkin seperti apapun permasalahan itu kan kamu itu juga dulu sudah berteman dengan baik-baik ya mungkin dan itu pun tadi juga Mas Gemilang sudah sampaikan bukan Mas Udin langsung yang menyampaikan itu kan maksudnya tadi yang katanya ngolok-olok atau mungkin juga mengomongkan menjelek-jelekan di belakang tadi kan juga dari versi orang lain gitu kan. Maksudnya kan juga Mas Gemilang juga belum pernah mendengar secara langsung. Iya. Belum pernah kan? Belum. Nah, makanya cobalah nanti setelah ini mungkin langkah-langkah yang tadi mungkin sudah mungkin sudah berusaha untuk dilakukan ya nanti coba dilakukan untuk masalah nanti endingnya seperti apa kan nanti ya tergantung seperti Mas Udin tadi kira-kira Mas Udin kan kita juga tidak mungkin bisa menyamakan persepsi kita misalkan mungkin kita harapannya Mas Udin seperti ini tapi nanti ketika mungkin sudah disampaikan unek-uneknya tadi kan kita juga belum tentu nanti tahu Mas Udin responnya seperti apa tapi yang intinya siapa tahu setelah nanti dikomunikasikan kan jadi tahu oh kemarin dapat omongan dari teman seperti ini apakah mungkin benar itu yang menyampaikan Mas Udin atau mungkin yang tadi katanya mungkin Mas Udin itu di belakangnya seperti apa apakah itu benar gitu jadi benar-benar Mas Gemilang itu bisa menyampaikan langsung unek-uneknya ke Mas Udin dan nanti harapannya juga Mas Udin itu bisa klarifikasi apa yang tadi diterima dari Mas Gemilang itu dari teman-teman yang entah siapa itu apakah itu benar dengan apa yang sudah disampaikan Mas Udin terlepas entah itu Mas Udin mau bicara jujur atau enggak yang penting kan tadi sudah disampaikan ke Mas Gemilang jadi intinya yang tadi mungkin yang tadi memendam perasaannya sendiri kemudian permasalahannya cuma dipendam sendiri itu bisa disampaikan ke orang yang bersangkutan seperti itu. Nah mungkin atau mungkin dari tanggapan dulu dari anggota kelompok yang lain. Sudah cukup. Ya. Sudah Cukup ya nanti mungkin setelah ini tadi kan sudah tahu langkah-langkahnya mau seperti apa gitu ya. Jadi nanti berusaha dulu untuk atau mungkin coba kira-kira langkahnya setelah kegiatan ini nanti selanjutnya akan seperti apa ke Mas Udin? Sebelumnya terima kasih dulu sama Pak Taufik Ya. yang sudah membuat konseling kelompok dan terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini karena membantu saya menjadi orang yang berani akan berbicara apa yang saya pendam menjadi pribadi saya sendiri walaupun ini Pak baru pertama kalinya ya kayaknya saya coba walaupun sama banyak orang yang di sini ya. Oke, langkah selanjutnya sepertinya saya akan berbicara baik-baik sama orangnya walaupun kadang kalau misalnya dia bercandanya dia ya kayak menyakiti hati saya tetap tersenyum dan kalau misalnya dia tatapannya kayak kurang mengenakan saya tanggapi secara biasa aja dan senyuman aja kayak gitu. Ya, terima kasih buat yang ada di sini dan semoga
kalian sehat-sehat selalu. Amin. Masih mendengarkan cerita Kira-kira gimana saya. setelah tadi permasalahan disampaikan kira-kira gimana? Ya Lega. lebih Agak lega. lega. Dan mungkin ya sedikit banyak kan tadi juga sudah punya solusi lah kira-kira nanti setelah ini akan seperti apa, kemudian nanti langkah selanjutnya seperti apa kan sudah ada gambaran. Kemudian nanti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, jadi apa yang sudah disampaikan Mas Gemilang di dalam kelompok ini nanti ya kita rahasiakan dan nanti harapan kita semua juga tadi apa yang mungkin diharapkan oleh Mas Gemilang tadi bisa terwujud gitu, terlaksana gitu. Mungkin ada tambah lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Oke, mungkin Mas Gemilang bisa duduk lagi. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan buat Mas Gemilang. Nah, ini luar biasa ya. Kadang mungkin kalau kita punya masalah itu ya tadi kayak Mas Gemilang mungkin rasanya pengen dipendam sendiri, mungkin ada teman yang ngajak cerita pun walaupun itu teman sendiri tapi nyatanya teman sendiri pun juga Percaya. menurut Mas Gemilang kan seperti itu, tapi kan kita juga tidak tahu apakah mungkin teman yang kita setiap hari mungkin bersama di belakang kita seperti apa. Itu ya kembali lagi tinggal bagaimana kita menanggapi kita tadi perilaku teman kita tersebut. Apakah kita mau mungkin membalasnya dengan positif atau yang negatif, itu kita kembalikan ke diri kita sendiri yang tentunya mungkin kita sudah tahu lah kalau kita berbuat seperti ini nanti kita harus seperti apa ya. Nanti setelah ini harapannya nanti Mas Gemilang mungkin juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Setelah ini nanti mungkin juga bisa berkomunikasi baik lagi dengan siapa tadi Mas Udin ya, Mas Udin, dan nanti kita bisa melihat lah nanti setelah ini siapa tahu nanti. Jadi kadang kita tidak paham ya, mungkin setiap hari Mas Udin sama Mas Gemilang itu sering bareng tapi nyatanya kita tidak tahu di dalamnya ada suatu permasalahan seperti itu. Nah ini ya mungkin salah satu tujuannya kegiatan ini karena juga Bapak merasa mungkin ada yang perlu perlu tindak lanjuti dari mungkin apa yang sudah Bapak dengar dari permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh Mas Gemilang, kayak mungkin yang efeknya kemarin di sekolah jadi mungkin ya sampai sempat mau berkelahi dengan teman, sempat mau yang banting yang udah sampai yang yang udah pernah dilakukan itu sampai yang banting-banting pintu dan segala macam itu ya nanti ke depan mungkin bisa lebih dikontrol emosinya seperti itu. Nah, mungkin kegiatan kita sudah cukup sampai di situ ya, alhamdulillah. Nanti kita berdoa bersama-sama supaya nanti permasalahan yang dialami oleh Mas Gemilang ini bisa selesai dan nanti ke depan mungkin kita bisa mungkin tidak harus saya yang mengajak, kalau mungkin misalkan mungkin dari anggota kelompok yang lain mungkin perlu tindak lanjut dari kegiatan ini, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Tapi untuk sesi ini mungkin kita cukupkan. Mungkin ya Mas Gemilang nanti langkahnya seperti apa nanti kita tunggu bareng-bareng, yang mudah-mudahan nanti tetap bisa sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Nah, sebelum kegiatan ini nanti diakhiri, nanti mungkin bisalah kita berikan kesimpulan sedikit kira-kira dari kegiatan ini apa yang kita bisa dapat. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Mungkin saya Pak. Ya, oke. Kesimpulannya pada hari ini dari masalah Mas Gemilang tadi, pandai-pandai jangan sampai miskom, terus kelola dulu apa yang orang lain bicarakan, karena orang lain itu mungkin bicara seperti itu bisa jadi iri, bukan berarti teman kamu yang salah. Terus kamu jangan kayak memendam diri sendiri, terus ego kamu juga jangan terlalu tinggi. Berusaha terbuka sama orang lain yang mungkin kamu percaya, mungkin bisa sama Pak Taufik ataupun sama kita-kita yang di sini. Karena sekeras-kerasnya batu kalau kena air terus-menerus juga akan hancur. Oke, siap. Beri tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih. Ya mungkin cukup itu yang bisa kita bahas pada kegiatan hari ini. Harapannya nanti ya mungkin apa yang sudah disampaikan Mas Gemilang tadi nanti bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tentunya ya baik dalam pertemanan ataupun mungkin dengan siapapun itu, kita juga harus tetap memperhatikan ya baik komunikasi kita, kemudian cara pemikiran kita terhadap orang lain itu kita jangan terlalu yang overthinking tadi ya. Jadi nanti ke depan harapannya mungkin
apa yang sudah kita lakukan hari ini nanti bisa tetap lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk kegiatan ini. Setelah kita lakukan ini, nanti silakan untuk bisa kembali ke kelas masing-masing. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari kalian semua. Mungkin setelah selesai mungkin kita akhiri dulu dengan berdoa. Mungkin bisa dipimpin ya Mas Gemilang ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan diri kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.